أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين، إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والحسد هو المعذب الذي لا يرحم. Dan adapun orang yang hasud, iri dengki, huwal mu'azzabu adalah orang yang tersiksa, allazi la yurham yang tidak diberikan kesenangan. Kita masih membahas maksiat hati. Ada 3 sifat yang terbesar dari penyakit hati. Apabila kita menghilangkan semua sifat penyakit hati juga ikut hilang. Yang pertama hasud, iri dengki. Yang kedua adalah riya, ingin dilihat. Yang ketiga ujub, bangga terhadap diri sendiri. Ini 3 penyakit yang apabila sudah terjangkit kepada seseorang, maka seluruh penyakit hati juga ngikut. Tapi kalau 3 ini diusahakan untuk dihilangkan, semuanya bakal hilang bersih. Yang pertama hasud. Kemarin sudah tuh. Hasud adalah orang yang terasa berat kalau ada kawannya, temannya, kenalannya mendapat nikmat dan ingin nikmat itu segera hilang dari kawan tersebut. Itu namanya hasud. Ada kawannya punya barang baru, dia yang berat, dia yang merasa tersiksa dari barang orang lain dan ingin agar barang itu lenyap, hilang darinya. Itu namanya hasud. Nah, dikatakan orang yang hasud merasa tersiksa dan tidak ada kesenangan, tidak memiliki sifat kasih sayang. Wala yazalu fi azabin daimin fid dunya, dan senantiasa ia tersiksa selamanya di dunia ini. Fa inna dunya, karena sesungguhnya dunia ini, la takhlu qattun, tidak kosong sama sekali, an khalqin katsirin, dari kebanyakan orang, min aqranihi, berupa kawan-kawannya, wa ma'arifihi, dan kenalan-kenalannya, mimman an'amallahu alaihim, dari orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan nikmat kepada mereka, bi'ilmin, dengan satu ilmu, au malin, atau harta, au jahin, atau pangkat. Jadi kalau orang punya penyakit hasud, niscaya selama hidupnya dia bakal tersiksa. Kenapa? Ya karena tidaklah ia hidup kecuali bersama dengan kebanyakan orang, kebanyakan kawan. Sementara kalau dikit-dikit orang memiliki sesuatu, dia yang puyeng, dia yang pusing. Nah
bagaimana? Sementara kawan dan rekan-rekannya pastilah Allah berikan nikmat. Ada kawannya yang berilmu, dia yang puyeng. Ada kawannya yang punya harta, dia yang pusing. Ada yang kawannya punya pangkat, dia yang sedih, dia yang galau. Gak bisa orang hasud itu hidup tenang, pasti tersiksa. Karena di sekelilingnya pasti orang-orang yang Allah berikan nikmat belum tentu dia ada. Jadi kalau apa-apa yang ada pada orang lain dipikirin mulu, nah, hidupnya akan tersiksa selama-lamanya. Fala yazalu fi azabin, niscaya dia senantiasa dalam keadaan tersiksa, daimin selama-lamanya. Fid dunya ila mautihi, selama hidupnya di dunia sampai dia mati. Sampai dia mati merasa tersiksa mulu. Karena penyakit iri itu terus ada ketika melihat nikmat-nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Wala azabul akhirati, dan sungguh siksa di akhirat nanti asyaddu, lebih dahsyat, wa akbaru, dan lebih besar. Jadi di dunianya tersiksa, di akhiratnya lebih-lebih lagi yang ia dapati dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Di dunianya puyeng mulu, nah di akhiratnya mendapatkan kerugian, wa'iyyazubillah. Sebab apa? Punya penyakit iri, penyakit dengki. Orang kalau sudah punya penyakit iri dan dengki terjangkit pada hatinya, itu gelisah. Dia hidup gak sendirian di dunia. Pasti ada orang-orang yang ia kenal, diberikan nikmat sedikit oleh Allah, ia yang gelisah. Nah, si Anu no, gue tahu banget kecilnya ngaji sama gue, paham dia begitu. Nah, artinya ia tidak terima dari sesuatu yang sudah Allah takdirkan merupakan ilmu yang diberikan kepada orang lain. Jangan ngaji sama dia, paman. Ya, dia tahu bagaimana kecilnya suka nyolong jambu, pak. Ya, urusan dulu dah dia mungkin. Ketika ia tidak mendapatkan ilmu itu, tapi ia inginkan ilmu yang Allah berikan kepada orang lain, pusing aja. Semakin dia berilmu, semakin tinggi, dia yang puyeng. Nah, nanti ada lagi kawannya dikasih Allah berupa nikmat harta, dia lagi yang puyeng. Aneh tahu banget dulu minjem duit mulu kemarin, umpama yang dulu dah. Padahal urusan sama dia juga udah rapi, udah kelar. Puyeng lagi, puyeng mulu jadi urusannya. Lihat kawannya lagi, masya Allah, ini kerjanya udah enak sekarang ya, punya pangkat, punya kedudukan. Dulu kerja sama saya dia nih, dia lagi yang puyeng mulu urusannya. Yang dilihat orang mulu. Bisa jadi dia juga punya nikmat yang Allah kasih, orang lain kagak punya, tapi nggak kelihatan tuh di dia. Setiap orang sudah diberikan kadarnya masing-masing oleh Allah. Bisa jadi dia ada nikmat yang Allah kasih, yang orang-orang itu Allah nggak kasih, cuma nggak kelihatan di dia. Sebab apa? Yang ada di depan matanya orang mulu. Nah, itu dia sekarang alim, punya ilmu, padahal dulunya begini disebut. Waktu dia punya harta dulu, ya puyeng mulu sampai mati. Kesian. Ya. Orang lain sudah terus menerus di dalam kenikmatan yang Allah kasih, tapi dia berada dalam kesengsaraan. Bahkan nanti kalau mati masih seperti itu, azab di akhirat semakin pedih, semakin lebih dahsyat. Walaiyazubillah, jangan. Ya, cukup yang kita lihat adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan sering-sering melihat nikmat orang lain. Kalau kita pengen menjadi hamba yang bersyukur, lihat nikmat yang Allah kasih kepada kita, bukan kepada orang lain. Ada orang harta banyak, pangkat punya tinggi, mohon maaf keturunan Allah gak kasih. Dia anak 7 biji. Itu kan nikmat luar biasa. Soleh semua, benar.
Itu yang begitu dipikirin. Setiap orang sudah dikadar nikmatnya masing-masing. Mungkin dia berilmu, nanti tanggung jawabnya besar. Orang yang berilmu paling dulu dihisapnya. Yang ngomong mulu, kalau kita kan dengerin doang, gak nyender. Nah dia ngomong mulu tiap hari. Jadi emang enak begini, dia ngomong, itu merupakan tanggung jawab yang besar. Kamu mau nggak seperti itu nanti diberikan tanggung jawab yang besar? Nah, setiap orang diberikan kadarnya masing-masing. Maka kalau yang kelihatannya orang mulu, jadi sengsara itu, gelisah. Lihatlah kepada diri kita dari nikmat-nikmat yang Allah berikan. Mungkin kerja kita nggak kayak mereka yang tinggi, yang gajinya besar, tapi pasti ada nikmat lain yang dia kagak punya, kita punya. Di kerja sih enak, kita nggak tahu utangnya banyak. Ya, kalau kita alhamdulillah utang kagak, ya paling rokok sebungkus di Madura paling. Kita nggak tahu, dia bisa jadi puluhan juta, ratusan juta, emang mampu begitu. Nah, itu semuanya akan menutup rasa syukur kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kecuali iri yang benar terhadap ibadah orang lain, itu yang dituntut. Itu orang cakep banget ya, tiap malam sholat ya. Asal kita nyamper ke rumahnya mau ngopi, tiap malam ngaji mulu dah, gak pernah ketemu ya. Semoga Allah beri saya nikmat kayak dia, bisa ibadah, bisa puasa, bisa wirid. Mudah-mudahan itu nikmat langgeng di kawan saya, Allah juga kasih nikmat ke saya. Itu yang benar. Lihat ibadah orang lain, kita pengen ke dia. Jadi ukuran iri yang dibenarkan oleh Rasulullah adalah iri dalam ibadah, dengan mendoakan nikmat ibadah itu terus langgeng di kawan kita dan diberikan kepada kita. Orang cakep banget ya, akhlaknya, adabnya, mudah-mudahan terus seperti itu. Saya juga pengen ya Allah diberikan adab seperti itu. Nah, itu yang baru dituntut. Tapi kalau standarnya dunia mulu gak bakal selesai. Yang ada sengsara, tersiksa selama-lamanya karena dia dikelilingi sama orang-orang terus. Nah, maka fokuslah terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bala yasilul abdu ila haqiqatil iman, bahkan tidaklah sampai seorang hamba kepada hakikat iman. Malam yuhibba lisairil muslimin, selama ia tidak senang bagi seluruh kaum muslimin. Ma yuhibbu li nafsihi, apa yang ia sukai bagi dirinya sendiri. Apa yang kita senang justru kita juga harus senang kalau itu terdapat pada orang lain. Ini yang akan sampai pada hakikat keimanan. Makanya dikatakan oleh satu maqalah, man as'adun nas, siapa orang yang paling bahagia itu? Jawabannya man as'adan nasa, orang yang paling bahagia adalah orang yang senang bahagiain orang. Hatinya udah luas aja dah, kagak ada tuh sama sekali iri dengki, udah enak aja hatinya. Itu yang paling senang, paling bahagia. Banyak orang suka dengan kebahagiaan, tapi sedikit orang yang bahagia kalau orang itu bahagia. Kita semuanya bisa jadi pengen senang, pengen bahagia, tapi ada saja beberapa yang tidak senang kalau melihat orang lain senang. Nah, kata Rasulullah SAW, seorang hamba itu adalah orang yang senang kalau saudara-saudaranya itu juga senang. Bal yang bagi ayyusahimal muslimin, bahkan selayaknya ia berbagi kepada orang-orang muslim, fis-sarra'i wa dharra'i, di dalam senang dan susahnya. Fal muslimuna kal bunyanil wahidi, maka orang-orang muslim itu bagaikan satu bangunan. Yashuddu ba'dahu ba'dan, yang saling menguatkan sebagian dengan lainnya. Wa kal jasadil wahidi, dan seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udhun, apabila terasa berat, terasa sakit darinya satu anggota, ishtaka sairul jasadi, merasa sakit seluruh tubuhnya. Harusnya seperti itu.
Dia merasakan senang kalau saudaranya senang. Alhamdulillah, kamu sekarang sudah ada peningkatan. Saya lihat hartanya semakin nambah, kerjanya bagus. Alhamdulillah. Ya, bisa jadi yang ngomong lagi nyungsep itu lagi puyeng-puyeng yang ngurusin kerjaan dia, tapi dia senang kalau melihat orang lain senang. Alhamdulillah, ini kambing laku banyak. Umpama dia punya temen kang kambing, ya, saya lihat nih lebaran ini bagus, dagang kamu cakep. Alhamdulillah, dia senang. Oh, itu cakep. Ya, dia lihat saudaranya punya nikmat ini. Wah, alhamdulillah ya, mobil kamu baru. Bisa jadi dia belum punya yang ngomong itu, motor juga kredit, tapi karena hatinya luas, dilihat itu merupakan satu yang kagak ada masalah buat diri dia, biasa. Nah, orang yang seperti itu yang bahagia banget itu, yang merasa cukup, yang merasa bahwa nikmatnya adalah yang diberikan kepada dia, sehingga terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kagak ada puyeng-puyeng itu orang itu. Fa in kunta la tusadifu hadza min qalbika, maka apabila engkau tidak menemukan cinta ini, artinya kamu masih bersifat kagak senang lihat orang lain senang, fashtighaluka bi talabit takhallusi, maka sibuknya kamu dengan cara membebaskan diri anil halaki, dari kebinasaan, ahammu itu lebih penting, minishtighalika, dari sibuknya kamu binawadiril furu'i, dengan hal-hal yang langka dari ilmu-ilmu pengetahuan yang cabang, ilmu-ilmu fikih, wa ilmil khusumati, dan ilmu-ilmu perdebatan. Karena kitab ini buat kita penuntut ilmu, dikatakan oleh pengarang, sibuknya kamu ngebenahin hati, ngebenerin diri dari penyakit-penyakit di atas, lebih baik daripada kamu nuntut ilmu, lebih baik dari kamu ngaji sono sini, belajar ini, belajar itu, belajar fikih, belajar segalanya. Stop dulu yang begitu, benerin hatinya, kata pengarang. Sebab ilmu kamu kagak bermanfaat kalau masih ada sifat-sifat yang seperti tadi. Bawaan iri, gak seneng orang lain punya nikmat, merasa sedih, sengsara, tersiksa ketika orang lain lebih di atas dia. Itu jadi gak manfaat ilmunya. Mending kamu benahin hati ya, sikapnya dilurusin dulu, baru nanti kamu belajar lagi. Begitu kata pengarang. Karena yang begini terjangkit juga di sebagian penuntut ilmu, terjangkit juga. Ada orang dari kecil berkawan, dari dia TK, dari dia SD, melihat kawannya lebih tinggi ilmunya, lebih bisa, lebih paham. Dari kecilnya orang sakit hati, gak terima. Alih-alih dia belajar lebih giat, dia belajar lebih rajin agar melampaui kawannya, enggak, malah diiriin terus. Nah, kamu kan orang susah katanya, masa kamu lebih bisa dari saya? Nah, apa hubungannya susah sama ilmu? Allah mau ngasih ilmu ke siapa aja sih, boleh-boleh aja. Orang melarat juga Allah kasih ilmu, sah-sah aja. Apa yang ngurusin itu? Benar, ini kisah-kisah nyata. Nanti dia lagi naik ke tingkatan selanjutnya, SMP, ketemu lagi dia. Dia nggak terima sendirian, diajak teman-temannya buat ngebenci dia. Padahal teman-temannya nggak tahu apa-apa. Kamu nggak usah berteman sama dia, berteman sama saya. Sebab dia orang susah, pasti dia nggak punya ini, nggak punya itu. Akhirnya teman-temannya ya, karena diajak begitu ngikut. Terus sampai tua itu yang ada iri sama orang ini, sampai tua dari kecil tuh. Sampai dia pindah ke pesantren lain. Nggak tahu teman yang lebih pintar ini di situ juga belajar, dipindah lagi. Saking nggak mau ketemunya, sampai meninggal. Waliyahzubillah. Hidupnya cuma ngurusin buat satu orang. Padahal orang ini nggak ada masalah dengan dia. Allah kasih nikmat ilmu ya, itu Allah yang berikan. Orang itu adalah pengarang kitab ini, Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali ini punya kawan dari kecil yang selalu ngiri sama dia. Imam Ghazali ini hidup di panti asuhan ya,
umur belum genap 10 tahun ayahnya meninggal, dititipin di panti asuhan, hidup di situ. Sampai dia tua, dia punya teman kecil tuh yang selalu ngiri sama dia. Sampai dia jadi ulama nih. Itu temennya bahkan masuk firqah-firqah yang sesat, golongan-golongan yang sesat. Itu bagaimana itu bisa seperti itu? Karena hatinya, ya, karena tidak beres dari hatinya. Maka kata pengarang menulis begini karena tahu keadaannya dan merasakan. Daripada kamu sibuk ngaji sono begini, tapi dalam hati kamu terjangkit sifat iri, sifat ya, tidak menerima nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, mending beresin itu dulu yang ada tersisa. Jadi dalam dunia keilmuan ada juga seperti itu orang, nah, sehingga dia tidak selamat dari ilmu-ilmu yang tidak membawakan keberkahan dan kebermanfaatan kepada dia. Ya, jadi di setiap bidang ada. Nanti di bidang usaha kerja ada juga orang yang begitu, yang diterima. Nanti di bidang pejabat atau di bidang pangkat ada juga yang diterima. Ada orang yang lebih tinggi. Ya, dulu tukang sapu dia umpama, ya emang urusannya Allah mau kasihkan sapu pangkat, emang salah di situ. Jadi setiap bidang emang ada ya seperti itu. Sehingga kalau difokuskan kepada orang lain, ya, jadi sengsara. Dia jadi merasa menderita. Ya, padahal kalau difokus pada dirinya sendiri, bisa jadi Allah berikan nikmat juga yang sama seperti orang lain. Fahuwa syirk wa amar riya'u, dan adapun riya. Sekarang sifat yang kedua, riya. Fahuwa syirkul khafiyyu, artinya adalah syirik yang tersembunyi. Syirik itu menduakan Allah, bahaya, tapi ini gak kelihatan. Kalau ada seseorang nyembah matahari, nyembah pohonan, jelas syiriknya itu jelas, namanya asyirkul jali, jelas. Nyembah makanan, orang jahiliyah dulu roti disembah-sembah, habis itu dimakan. Nah, bagaimana Tuhan dimakan? Jelas itu syiriknya. Tapi kalau riya, syiriknya kagak kelihatan, ini repot. Kalau jelas emang kelihatan. Nah, pohon disembah-sembah kelihatan. Nah, syirik ini kagak kelihatan, riya dia. Adanya dalam hati, tersembunyi. Wahwa, dan riya ini ahadus syirkain, salah satu dari dua syirik. Berapa? Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu dosa yang besar, kezaliman yang nyata. Wadzalika, dan yang dimaksud dengan riya, talabukal manzilata, pencarianmu terhadap satu kedudukan, fi qulubil khalqi, di dalam hati-hati para makhluknya, litanala bihal jaha wal hishmata, agar kamu mendapati biha, dengan manzilah itu, al jaha, pangkat, wal hishmata, dan kehormatan. Ini yang dimaksud syirik. Jadi harusnya ibadah karena Allah, ini karena manusia, itu kan menduakan Allah namanya. Nah, harusnya dia ibadah, sholat, apapun itu karena Allah. Tapi ini dilakukan karena manusia, demi pangkat, demi kehormatan. Ya, Tuhannya manusia lagi, udah bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hubbul jahi, dan cinta pangkat, minal hawal muttaba'i, dari nafsu yang dituruti. Wa fihi, dan pada cinta pangkat itu, halaka aktsarun nas, binasa kebanyakan manusia. Fama ahlakan nasa illan nasu, maka tidaklah membinasakan pada manusia itu kecuali manusia sendiri. Yang buat orang hancur ya dia sendiri, yang buat dia binasa, yang buat dia tidak bermanfaat dirinya sendiri. Walau ansofan nasu haqiqatan, dan apabila orang-orang itu mau bersikap adil secara nyata, la alimu, niscaya mereka tahu, anna aktsara ma hum fihi, bahwasanya kebanyakan dari sesuatu yang mereka berada di dalam dia, bahwa sesuatu kebanyakan yang mereka kerjakan, minal ulumi, dari ilmu-ilmu, wal ibadati, dan ibadah-ibadah, fadlan an a'malil adati, lebih-lebih lagi dari pekerjaan-pekerjaan adat, pekerjaan kebiasaan, laisa yahmiluhum 'alaiha illa mura'atun nas, tidaklah memotivasi mereka melakukan itu
illa mura'atun nas, kecuali ingin memamerkannya kepada manusia. Kata pengarang nih. Jadi kalau dibahasain, ya, kalau mau jujur-jujuran nih, kata pengarang yang ngomong, kebanyakan apa yang kita lakuin atau yang orang-orang lain kebanyakan lakuin, daripada ilmu, apa itu belajarnya atau mengajarnya, daripada ibadah, puasa, sholat, zakat, haji, atau urusan-urusan adat, kebiasaan, kebanyakan nih kalau mau jujur-jujuran pasti ada riaknya, pengen dilihat orang. Kata pengarang, ya, kalau mau jujur-jujuran, kalau ansofan nas, kalau mereka pengen berimbang, ya, pasti di situ ada sedikit dari riaknya, kecuali yang benar-benar bersih, yang selamat niatnya dari pandangan orang lain. Wahia muhbitatun lil a'mal, dan sifat tersebut akan menghapus amalan-amalannya. Kama warada fil khabari, sebagaimana penjelasannya datang dalam satu khabar. Inna syahida, sesungguhnya ada orang yang syahid, wafat dalam peperangan. Yu'maru bihi yaumal qiyamati, diperintahkan oleh Allah agar dibawa di hari kiamat ilan nari, ke dalam neraka. Padahal syahid. Kalau orang mati syahid langsung surga, kagak pakai berhenti-berhentian dulu tuh, langsung aja. Tapi orang yang mati syahid masuk neraka. Fayaqulu, lalu orang yang syahid ini nanti berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, istashhadtu fi sabilik, saya sudah mati dalam keadaan syahid fi sabilika, di dalam menegakkan agamamu. Saya kan ini mati syahid dalam perang, pengen membela agamamu ya Allah, kenapa di neraka tempatnya? Fayaqulullahu ta'ala, lalu Allah ta'ala menjawab, bal aradta ayyuqala fulanun syuja. Bukan, kamu bukan mati syahid, tapi kamu pengen dibilang orang yang berani. Waktu lihat tuh sebulan majunya paling depan, berani banget. Itu ada dalam niat kamu ketika perang. Jadi Allah tahu. Maka ketika kamu mati bukan syahid, pengen dilihat orang, ya, sehingga dikatakan ini, dikatakan itu. Waqad qila dzalik, dan sungguh telah dikatakan yang demikian itu. Benar, apa yang kamu niatin orang bilang seperti itu. Oh Pulano sampai mati perang, ya. Wa dzalika ajruka, dan yang demikian adalah balasanmu. Kan kamu pengen dibilang begitu, ya udah tuh udah dibilang, sehingga di akhirat nggak dapat apa-apa lagi dah. Wal'iyadzubillah. Padahal seharusnya syahid itu satu perbuatan yang membawa dia ke dalam surga, tapi karena sifat riya dia ada dalam neraka. Wa kadzalika yuqalu lil alim, dan begitu juga dapat dikatakan kepada orang alim. Ya, kamu pengen dibilang alim, pengen dibilang ulama, pengen dibilang kiai di dunianya, itu udah orang-orang pada bilang lu itu. Dan sekarang gak dapat apa-apa udah. Waliyadzubillah. Ya, jadi balasan yang tidak setimpal ini dikorbankan demi balasan yang berkali-kali lipat nanti di akhirat. Wal haji, dan juga dikatakan kepada orang yang haji. Kan pengen disebut orang yang udah haji, itu udah dibilang waktu di dunianya, sehingga di akhiratnya ya udah kamu gak dapat apa-apa. Wal qari'i, dan juga dikatakan kepada orang yang baca Quran. Kamu waktu ngaji gak pengen akhirat, kamu pengennya bilang disebut, oh no orang baca Qurannya cakep, oh no orang bisa ngajinya. Dan itu udah disebut, orang-orang pada bilang begitu, sehingga sekarang kamu gak dapat apa. Wal'iyadzubillah. Ya, ini semuanya adalah penyakit yang bisa saja ada di setiap kita, diingetin oleh pengarang. Sehingga niatnya lurus, sehingga benar-benar ketika melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ada demikian, cepat-cepat sadar, istighfar, ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tahu kita sebagai manusia lemah benar. Mahallun nisyan wal khata, tempatnya lupa, salah, lalai, dosa, itu kita tuh, ya, tapi wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baiknya orang yang salah adalah orang yang taubat. Kita tahu dia lagi salah, pantas karena manusia, kecuali kita malaikat kali kagak ada salahnya. Kalau masih salah berarti masih manusia. Tapi yang membedakan antar orang itu, ada yang pengen dalam terus kesalahannya, ada yang pengen taubat. Biarin dah, biar salah dah. Nah,
itu beda lagi, itu model yang kayak gini nih tadi. Tapi kalau dia mengatakan astagfirullahaladzim, ya Allah tolong saya, emang saya lemah bener nih iman, tolong dah biar bener niatnya, biar lurus, biar cakep ibadahnya, sehingga tidaklah sesuatu yang kita kerjakan melainkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti dibantui Allah yang akan melempengkan atau meluruskan niat-niat ibadah kita. Wa ammal wajibu al-kibru wal fakhr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahu ma'ana, Allahu shahiduna, Allahu hadiruna, Allahu naziruna, Allahu qaribun minna. واستشعر معاني ذلك كله واستشعر معاني ذلك كله واستشعر معاني ذلك كله. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا علما من لدنك لدنيا وسرا ربانيا ونظرا إلهيا ونورا سماويا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.